Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan Anies Baswedan, yang mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim gelaran Formula E di Ancol tersukses dalam sejarah. Anies memamerkan hasil riset soal dampak ekonomi dari Formula E. Ya begitulah, ketika ada yang pro dan kontra terhadap Anies Baswedan, dianggap Anies ini adalah gubernur yang tukang ngibul, tukang menggunakan anggaran yang tidak jelas dan begitu. Nah, disinilah yang kemudian saya tekankan bahwa orang yang tidak suka Anies pasti mengatakan seperti itu. Tapi ini saya pernah mengatakan dan pernah melihat bahwa Anies mengatakan boleh siapapun mencaci maki diri saya pribadi, tetapi saya akan balas dengan karya-karya yang nyata, kata Anies Baswedan. Lah begitu banyak para buzzer-buzzer yang tidak suka sama Anies. Ternyata setelah ditemukan bahwa kinerja Anies selama ini sangat memuaskan dan dianggap bagi orang-orang yang tidak suka dengan Anies dianggap sebuah kebodohan dan kegagalan. Mari kita baca beritanya yang sebenarnya. Anies klaim Formula E Jakarta tersukses sepanjang sejarah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim gelaran Formula E di Ancol tersukses dalam sejarah. Anies juga memamerkan hasil riset dan survei soal dampak ekonomi dari Formula E. Hal ini disampaikan Anies saat acara Malam Ramadhan Jakarta PRIK 22 pada Jumat 24 Juni 2022. Dalam acara ini Anies mengundang seluruh pihak yang terlibat dalam gelaran Formula E, mulai dari panitia, sponsor hingga pelaku UMKM. Jelas bahwa Anies adalah merupakan sosok gubernur yang diinginkan oleh masyarakat, apalagi sekarang ini digadang-gadang menjadi calon presiden. Sangat luar biasa sekali. Berbagai hal, berbagai cobaan, berbagai cacian dan bulian yang diberikan Anies sekarang ini. Ada yang tidak becus bilang seperti itu, ada yang gubernur gagal dan sebagainya. Tapi bukti nyata sudah nyampak di mata kita itu sendiri. Bagi orang-orang yang tidak sadar dengan kenyataan apa yang dibangun anak bangsa seperti Anies Baswedan, bukalah mata kalian bahwa yang sebenarnya di Jakarta itu bukan karya siapa-siapa. Mari kita lanjutkan lagi. Anies mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi mensukseskan ajang balap mobil listrik pertama di Jakarta itu. Hal ini membuktikan Indonesia mampu menyelenggarakan event berskala internasional. Anies juga menyebutkan Formula E Jakarta memberikan dampak ekonomi. Anies merujuk studi terbaru dari lembaga riset independen dan otonom Institute for Development of Economic and Finance yang menyatakan dampak ekonomi yang didapatkan di Jakarta 2,6 triliun. 26 triliun. Artinya adalah bahwa dampak ekonomi sangat luar biasa sekali. Jangan-jangan ini adalah merupakan pertanda bahwa Anies adalah bisa menjadi presiden. Bagaimana nantinya kalau Anies ini menjadi presiden? Sebuah kebijakan-kebijakan yang Anies semuanya akan dirubah menjadi yang awalnya ekonomi Indonesia turun, maka semakin meningkat. Saya yakin bahwa anak bangsa seperti Anies Baswedan ini adalah tidak pernah mengkhianati bangsa Indonesianya itu sendiri. Saya yakin bahwa karya-karya selama ini Anies Baswedan terutama di Jakarta sangat memuaskan sekali. Apalagi dilaksanakan Formula E, dampaknya menjadi sangat luar biasa. 2,6 triliun itu bukan angka yang main-main. Mari kita lanjutkan. Ex-Mendikbud itu juga membeberkan sebanyak 45% pengunjung ajang Formula E di Jakarta berasal dari kalangan milenial.
Sehingga dia meyakini Formula E mampu mengubah pemikiran kaum muda beralih ke kegiatan ramah lingkungan. Kemudian sebanyak 42% mengunjungi tertarik dengan konsep kota berkelanjutan serta tingkat kepuasan pengunjung mencapai 92%. Sangat luar biasa, apalagi sekarang itu adalah Jakarta, kota yang yang megah luar biasa. Dan bahkan ini menjadi satu-satunya gubernur DKI Jakarta yang selama ini sangat memuaskan dan bisa dikatakan sebagai gubernur yang yang sukses. Kira-kira seperti itu. Ya, walaupun ada yang pro kontra terhadap Anies Baswedan, tapi Anies Baswedan tetap akan berlanjut ke level yang lebih besar lagi, yaitu presiden. Artinya bahwa untuk ekonomi Jakarta akan menambah potensinya sebesar 2,638 terhadap ekonomi Jakarta setahun jangka pendek jadi 2,6 triliun. Sementara dampak ekonomi langsung Formula E terdiri dari masuknya biaya yang dari beberapa aspek. Pertama, alokasi capital expenditure 213 miliar, alokasinya operating 212 miliar, dan common fee 216 miliar, pembelian tiket plus pengeluaran pengunjung 52,4 miliar, transaksi pengunjung UMKM 4,54 miliar. Total dampak ekonomi langsung sebesar 597 miliar merupakan masuk uang untuk ekonomi Jakarta selama ajang Formula E, mulai dari persiapan infrastruktur hingga acara berlangsung. Wow, sangat super sekali. Pantesan selama ini Anies Baswedan dicaci maki, digembosi suaranya, pendukungnya, dan bahkan selama ini Anies Baswedan digadang-gadang menjadi calon presiden. Tentu ini adalah tidak mudah. Orang yang tidak suka sama Anies Baswedan maka terus digempur-gemburkan, bahkan terus dihina, bahkan terus dicaci maki. Tapi bagi pendukung Anies Baswedan tidak akan terpengaruh dengan ocehan-ocehan para buzzer yang kontra terhadap Anies Baswedan. Malah Anies Baswedan selama ini juga banyak dikenal sebagai orang yang gubernur yang disukai para ulama. Banyak tokoh-tokoh yang mensukai para ulama, dan bahkan kemarin itu ada yang menyatakan bahwa dari 1.000 pendeta yang diwakili oleh Ketua Pendeta DKI Jakarta, dia akan sangat mengapresiasi terhadap kinerja Anies Baswedan selama ini. Tidak ada perbedaan pada saudara-saudara kita, baik yang Islam, Buddha, dan Kristen yang lainnya. Itu tidak ada perbedaan sesama saudara-saudara kita. Kita disamaratakan. Dan ini adalah salah satu contoh bahwa pemimpin yang hebat, pemimpin yang ikhlas, pemimpin masa depan. Bahkan saya doakan semoga Anies Baswedan bisa menjadi presiden di 2024. Dan disinilah perlu bahwa komentar-komentar orang yang tidak suka terhadap Anies Baswedan. Ada yang mengatakan bahwa tolak Anies Baswedan, hindari politik identitas, politisasi agama, pencitraan NKRI dan Pancasila. Ayo rapatkan barisan, jangan sampai kaum intoleran berkuasa di Indonesia. Anda mau ngapain? Ini dah demokrasi kita. Ini adalah bangsa kita, bangsa milik bersama, bukan hanya milik Anda, bro. Yuk, kita baca lagi. Terbaik acara sendiri, borong tiket sendiri, puji sendiri, Pak Anies hebat sendiri bagi yang kontra. Insya Allah Anies Rashid Baswedan for Presiden 2024. Tegas, cerdas, berwibawa, bermartabat, NKRI Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia Bersatu, maju jaya. Negara kita butuh figur pemimpin yang punya karakter jenius, religius, jujur dan adil dan amanah santun, tidak pernah ingkar janji, pro rakyat kecil, dan kriteria itu ada pada sosok gubernur terbaik, yaitu sepanjang masa, Bapak Anies Rashid Baswedan. Terus kemudian tetap semangat Pak Anies, meskipun banyak yang mengatakan Bapak itu tidak bisa kerja dan hanya pandai merangkai kata-kata. Abaikan aja ya Pak, karena apa yang mereka katakan itu memang benar adanya. Iya,
Saya katakan bahwa sudah jelas nampak di mata kita di Jakarta itu adalah merupakan karya-karya Anies Baswedan selama ini. Maka kemudian siapapun yang mencaci maki, siapapun yang membuli Pak Anies, biarkan sajalah membuli. Bahwa suatu saat nanti pasti ada karya-karya yang nyata yang nampak atau ada di mata kalian atau mereka-mereka yang tidak suka pada Anies Baswedan. Bagaimana disebut sukses kalau tiketnya diborong sendiri, jadi uang yang berputar adalah uang sendiri juga, mestinya tiket tersebut beli para pecinta Formula E. Ya wajarlah dong. Katanya Formula E bebas polusi, dampaknya kok Jakarta polusi malah terburuk. Kata siapa? Surveinya adalah bahwa kalau semisal kondisinya di Jakarta itu adalah cuacanya memburuk, maka itu kalau 1 bulan berlanjut itu adalah buruk. Kalau cuma 1 hari 2 hari bukan, itu adalah faktor alam juga kan. Beliau orang yang sederhana, berwibawa, sopan, yang selalu santun, dicintai oleh rakyatnya, dekat dengan orang kecil, rendah hati dan tidak sombong. Beliau pantas dan bisa menimpa Indonesia di 2024. Semangat Pak Maju Presiden Indonesia. Kami semua rakyat RI mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden RI yang ke-8. Amin ya Allah. Iya, siapapun yang menjadi presiden kita itu adalah anak bangsa. Maka disinilah yang kemudian cacian dan makian tidak boleh Anda katakan kepada siapapun. Karena itu adalah sama-sama anak bangsa yang harus kita dukung bersama. Jangankan anak petani, jangankan anak tukang sayur dan siapapun, dan bahkan anak tukang bakso pun, kalau dia memberikan kontribusi besar terhadap negara, maka kemudian kita harus dukung bersama. Jangan hanya Anda nyinyirin doang, tidak punya prestasi apa-apa, kan begitu. Kesimpulannya adalah mari kita sejenak, pikiran kita itu adalah jangan sampai ada bulian-bulian atau hal-hal yang tidak suka dari anak bangsa itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa subscribe, share, like channel ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam inspirasi bagi kita semua.